Halo semua, balik lagi di channel Kura Bangdut dengan gua Sabi. Kali ini, di video ini, gua akan menjawab 5 pertanyaan yang mungkin umum ya, pemula tanyain karena gua pengalaman sebagai seller selama kurang lebih 3 tahun. Jadi makanya gua sedikit lumayan banyak hafal tentang apa sih yang pertanyaan yang pemula ya. Biasanya orang mau pelihara toto awal-awal apa yang perlu saya akan tanya. Jadi akan gue jawab di sini semua, akan gue rangkum jadi 2 part. Oke, jadi kalian mungkin kalau misalnya bingung, langsung aja video ini, oke? Oke, pertanyaan pertama yaitu, kenapa sih Torto saya tuh diem aja bang? Ini dia banyak pertanyaan, pasti ya. Kalau misalnya baru di unboxing, kayak gitu-gitu, pasti banyak yang tanya, bang, kok Tortonya di videoin aktif banget, pas sampai rumah saya kok diem aja bang? Pertama, ini udah gue jawab waktu itu, pertanyaan pemula, tapi gue akan jawab lagi. Kenapa sih Torto diem aja? Pertama, karena ialah Torto pastinya kalau baru banget sampai pasti dia butuh namanya adaptasi guys. Jadi kalian sabar dulu, kalian jangan mainin Tortonya dulu. Udah, kalau misalnya baru sampai banget, kalian unboxing. Apalagi kalau misalnya sampainya siang atau sore atau pagi, kalian bisa rendam dulu 10 menitan, ya 5 menitan rendam dulu. Terus keringin, jemur bentar, udah taruh kandang, udah diemin aja, jangan dimainin dulu, jangan dilihatin dulu, udah diemin aja seharian. Besoknya baru kalian ajak main, ya udah ajak kasih makan gitu loh guys. Jadi kalau misalnya Torto kalian diem aja pas baru banget di unboxing, itu sangat wajar sekali. Oke, jadi jangan panik, jangan khawatir. Kalau Torto kalian diem aja tapi mungkin udah lama peliharanya, itu ada beberapa kemungkinan guys. Jadi Torto itu sama kayak manusia guys. Torto itu kayak manusia. Ada yang sifatnya aktif banget, ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya perusuh gitu. Jadi kalian harus tahu nih gimana kata Torto kalian. Kalau Torto kalian biasanya aktif banget, terus tiba-tiba dia diem, dia pasif, itu pasti ada yang salah. Mungkin dia lagi sakit atau dia lagi dalam masa biarahinya kayak gitu guys. Jadi kita harus tahu, kita harus baca perilaku dia karena Torto itu beda sama kucing sama anjing yang bisa gonggong, yang bisa ngeong, yang bisa segala macam. Torto itu dia ya udah dia cuman diem aja gitu. Jadi itu dia pentingnya. Jadi itu pertama adalah kenapa Torto diem aja, karena pertama mungkin dia masih adaptasi, yang kedua mungkin ada yang something wrong dengan Torto kalian. Oke? Jadi kita bertanya. Pertanyaan kedua biasa juga sering ditanyain ialah kapan sih waktu yang tepat untuk kasih makan tortoise? Oke. Gue akan jawab dengan pengalaman gue sendiri guys. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman lain, bisa banget share di komen, oke? Untuk jawaban gue ialah kalau saat masih baby atau di bawah 15 cm, itu biasanya gue kasih makan 2 kali sehari. Oke? Pertama, ialah gue kasih makan dia setelah jemur. Jadi kalian pagi seperti biasa, direndam 10 menit, terus dijemur. Nah, itu adalah waktu yang pas. Kenapa? Karena Torto rendam itu butuh ngeluarin energi yang banyak. Kayak dia pup, dia pee, segala macam, dia berenang-renang kecil-kecilan. Itu pasti makan tenaga mereka. Jadi, caranya ialah kalian kasih makan setelah itu. Kalian jemur, kalian kasih makan. Jadi itu pas banget, matahari dapet, akan juga dapet. Jadi mereka juga akan lebih terangsang untuk makan, kayak gitu guys. Terus, setelah pagi, kalian pasti juga, kalau misalnya gue tuh kasih makan pas sore. Jadi mungkin variasinya bisa pagi itu sayuran doang, terus sorenya kasih pelet kayak gitu guys. Jadi gue kayak gitu untuk Torto di bawah 12 cm. Tapi untuk Torto yang di atas itu, gue cukup kasih makan sehari sekali aja. Kenapa? Karena makan dia sudah mulai banyak. Seperti itu, gue punya Torto sekitar 25 cm sekarang. Itu dia makannya satu kali makan hampir 1 kilo sayur. Jadi kalau gue kasih makan 2 kali sehari bisa boncos. Jadi gue juga kasih makannya juga nggak cuman sayuran tok, ada mixing gitu loh, ada mixing dengan pelet kayak gitu. Biasanya kalau gue ngasih pelet itu untuk tortoise yang besar ya, di atas 20 cm up, itu biasanya gue kasih makan pelet itu biasanya 3 kali seminggu. Jadi 4 kali seminggunya sayuran, 3 kali seminggunya sayuran plus pelet kayak gitu guys. Itu juga bisa mempercepat pertumbuhannya dia. Tapi ingat,
pertumbuhan yang cepat juga tidak baik, karena pertumbuhan harus dengan takaran yang pas kayak gitu guys. Oke, jadi kalian harus bersabar. Kalau torto kalian itu tumbuhnya lama, ya sudah, itu memang torto kalian. Jadi jangan dipaksa, jangan dipush makannya, karena kalau makan kebanyakan itu juga tidak baik. Oke, next, pertanyaan ketiga ialah, ini juga banyak banget ditanyain, ialah, Bang, kenapa torto saya nggak mau makan? Ini dia, ini sama kayak tadi yang torto saya diem. Nggak mau makan itu penyebabnya ada banyak guys. Oke, pertama ialah mungkin karena dia sudah kenyang. Jadi kemarinnya, di hari ini, misalnya hari ini hari Rabu, dia nggak mau makan. Kalian bisa baca kenapa kalian mau makan. Mungkin Selasanya kalian kasih dia makan yang terlalu banyak. Jadi Rabu itu dia mau makan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin makanan yang kalian kasih itu bukan makanan favorit dia. Nah, torto itu guys, jujur aja, torto itu pasti punya makanan favorit. Kayak gitu. Kayak torto gue tuh suka banget sama caisim dan pelet pasti. Jadi kalau misalnya dia dikasih mungkin makanan yang lain kayak sawi hijau, mungkin dia makanannya agak sedikit kurang nafsu gitu guys. Jadi kan juga harus tahu nih, pelajarin juga, dan sifatnya juga harus pelajarin tentang apa kesukaan makanan dia kayak gitu. Oke, kalau misalnya itu ya hal yang positif ya. Kalau hal negatifnya bisa jadi dia sakit, dia lemas karena dia nggak makan. Biasanya kayak manusia aja gitu, kayak manusia nggak lagi sakit gitu kan, lagi nggak langsung makan, pasti ya dia akan menurun kita makannya kayak gitu. Jadi untuk jawaban itu gue nggak bisa jawab dengan pasti, karena kalian harus cek dulu keadaannya gimana kayak gitu kan. Gue udah buat tuh 2 part kemarin tuh yang penyakit tortoise, ya ada yang berbahaya, ada yang standar. Oke, ya standar tuh kayak pilek segala macem ya, lemes. Kalau untuk yang berbahaya kayak pneumonia, MBD dan lain-lain, apa namanya ya, kayak gitu, yang apa namanya, ginjal kencing batu ya, Stone, itu baru berbahaya. Oke, nah yang keempat ialah, kapan sih Bang waktu yang tepat untuk kita kasih vitamin dan kalsium torto? Oke, gua akan jawab. Biasanya, ini pengalaman gue lagi ya, pengalaman gue melihara torto 4 tahun. Alhamdulillah torto gue yang gue jual dan yang gue pelihara, alhamdulillah sehat-sehat semua, besar-besar semua, aktif semua, lancar semua. Ialah jadwalnya biasanya gue kasih vitamin atau kalsium itu 2 kali seminggu cukup. Oke, vitamin apapun itu, mau vitamin semprot atau vitamin kapsul, cukup kasih 2 kali seminggu aja, atau bahkan sekali seminggu udah cukup banget ya, 1 kali seminggu. Yang penting dalam seminggu itu kalian kasih sekali paling minimal. Oke, jangan juga over, karena kalau over, tadi gue bilang dari awal, tidak baik. Oke, jadi jangan over, jangan juga kurang. Oke, kalau untuk kalsium, ini guys, kalsium sama case-nya kayak gue ngasih makan ke tortoise di bawah 15 cm. Jadi untuk kalsium, selama dia masih dia sekitar 5-15, itu gue kasih rutin tiap 2 kali seminggu. Oke, 2 kali seminggu cukup. Tapi untuk di atas 5 cm itu gue udah ngasih lagi. Kenapa? Karena plastron dia tuh udah mulai keras. Jadi dia udah mulai bisa dapetin kalsium dari berjemur aja. Karena kalau kita over kalsium, seperti kalian tahu, pasti akan menyebabkan dia kencing batu atau bladder stone. Oke, jadi jangan over kalsiumnya. Cukup kasih 2 kali seminggu aja untuk tortoise di bawah 15 cm. Untuk setelahnya, kalian mungkin bisa kasih makanan yang tinggi kalsium ya, kayak tulang sotong, itu bisa banget ya. Jadi itu, oke. Jadi menurut gua adalah hal yang terlalu berlebihan tidak baik, dan kurang juga tidak baik. Cukup di pas-pas aja, oke. Yang terakhir di part 1 ini, banyak juga yang tanyain, ialah pasti yang beli tortoise itu orang-orang sibuk ya, orang-orang yang udah kerja, udah kuliah segala macem. Dia masih sering banget tanya, Bang, saya sibuk, saya nggak bisa jemur kura-kura saya, gimana caranya? Ini dia guys, please, kita decided ya, memutuskan untuk melihara suatu hewan itu pasti ada komitmennya. Jadi kalau kalian komitmen untuk tidak bisa jemur minimal banget seminggu 3 kali, kalian jangan pelihara yang baby kayak gitu loh guys. Kalian sibuk kerja, di rumah nggak ada yang ngurusin, saran gue ialah
jangan pelihara tortoise yang baby. Pelihara tortoise di atas 15 cm yang sudah kuat, yang sudah strong, yang sudah cukup untuk dipelihara dalam keadaan yang ekstrim gitu, nggak ekstrim ya, cukup apa ya, cukup oke lah gitu, cukup settle banget buat dipelihara. Kalau kalian tidak punya waktu untuk berjemur minimal banget 3 kali seminggu, janganlah pelihara baby. Tapi kalau kalian punya konsistensi yang tinggi, kalian tiap pagi bisa jemur, kalian tiap pagi bisa rendam, tiap pagi bisa kasih makan, it's good. Kalian boleh banget ambil baby yang 4 cm pun boleh. Itu diasalkan kalian punya komitmen yang tinggi. Karena tortoise adalah hewan yang cukup tricky. Ya, dia butuh perawatan yang khusus dari kita, dia butuh jemur dari kita, dia butuh rendam dari kita, karena dia pasti nggak tahu dong, dia harus butuh rendam segala macam. Karena ya tortoise bukan salah satu hewan yang pintar, tapi dia satu orang yang setia. Oke? Jadi pesan dari gua ialah, kalau kalian pelihara, research dulu, cari tahu dulu, jangan asal beli. Oke? Jadi itu aja untuk part pertama dari video menjawab pertanyaan pemula-pemula. Thank you yang udah nonton video ini. Kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Oh iya, gue juga mau maafin, minal aidin wal faizin, lahir dan batin. Sekarang udah memasuki Idul Fitri ya, bulan Syawal 1445 Hijriah. Minta maaf atas kesalahan yang kita lakuin, mungkin yang kelemahan di kalian. Mungkin buat apalagi saran video bisa langsung aja drop di komen di bawah. Dan juga mungkin kalau punya salah-salah video lagi kayak, bang gue gak setuju juga, boleh banget komen juga di bawah, oke? Karena gue sangat open for discuss, oke? Thank you for watching part 1, see you in next part 2, bye bye, thank you.